Nah, artinya beliau ini punya spesifikasi dan keahlian di bidang hukum kan. Nah, ini yang kemudian kita mengharapkan gitu loh, dengan sarana YouTube ini, Prof Mahfud ini, kemudian bisa beliau salurkan semua salurkan semua potensi beliau gitu kan, keilmuan beliau itu kepada anak bangsa gitu loh. Di dalam konteks memberikan pemahaman baik kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan hukum kita hari ini, ya kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama kami Pemuda Awam Ngomong Kocak. Mas Ahmad, siap. Jumpa lagi gitu ya. Pada hari Senin. Hari Senin ya. Awal pekan. Sehat Mas? Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat sih sampai hari ini masih sehat. Sampai detik ini belum tahu detik berikutnya. Ya, yang namanya detik selanjutnya itu kan menyangkut soal masalah-masa yang akan datang kan. Itu milik Yang Maha Kuasa gitu. Detik ini punya kita kan. Detik yang lalu punyanya sejarah gitu. Wah. Oke, Mas Ahmad, kemarin itu kan kita respon menyangkut soal masalah apa ya kemarin itu ya? Kemarin itu. Oh iya. Menyangkut soal putusan Mahkamah Konstitusi kan nomor 62. Dan hari ini coba kita respon kembali, ini menyangkut soal masalah banyak hal gitu ya. Ini ada satu hal yang menurut saya ini unik Mas Ahmad. Itu ini berkaitan dengan Prof Mahfud. Kan kita tahu ya di awal 2024 lalu kan Prof Mahfud ini kan menjadi salah satu rivalnya Pak Prabowo gitu kan. Pak Prabowo juga rivalnya Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar gitu kan. Nah, jadi ada sesuatu yang menarik pasca pemilu 2024 ini Mas Ahmad. Pasca dia sama Pak Ganjar kalah. Pasca kekalahan dia sama Pak Ganjar dan juga kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin kan. Nah, itu kemudian saya sebutnya transformasi ya. Transformasi dari Pak Pak Mahfud ini agak sedikit unik gitu. Beliau mencoba di usianya yang terbilang cukup tua gitu ya. Udah mau ke senja usianya. Itu masih semangat. Masih semangat. Agak mencoba untuk menampilkan sesuatu yang seolah-olah, Bapak ini muda gitu, padahal tua gitu loh. Nah kan terlihat waktu Pilpres itu kan yang agak kelihatan milenial dan gaya-gayaan itu kan cuman pasangan Pak Ganjar sama Prof Mahfud kan. Iya kan. Mereka tampil tiap hari itu beda. Ya beda, ya kan, dengan tampilannya, outfitnya yang memang agak milenial gitu kan, agak terkini menyesuaikan dengan outfit kalangan anak muda hari ini kan. Jadi itu dari situ memang sudah terbilang unik gitu kan. Prof Mahfud dengan usianya yang sudah terlampaui, sudah terbilang tua gitu ya, tapi memang gayaannya muda. Dan kemudian hari ini kita menemukan ada transformasi yang agak sedikit unik. Prof Mahfud mencoba bersama dengan yang lain. Dia mau ingin bersama, sekarang itu lagi sedang membangun Mahfud MD Official YouTube. Oh, di YouTube. Jadi bergeser dari calon presiden menjadi YouTuber. YouTuber dia. Jadi Prof Mahfud mencoba untuk menjadi YouTuber sekarang. Nah, ini yang saya sebut sebagai transformasinya yang agak dahsyat gitu ya. Ya, jadi Prof Mahfud mencoba untuk agak milenial, untuk terkini tampilannya. Dia nggak mau tertinggal oleh zaman ya. Dia nggak mau tertinggal oleh zaman gitu. Dan saya appreciate sekali gitu loh ketika kemudian Prof Mahfud ini mencoba untuk bergeser pada ranah-ranah digital gitu loh. Karena memang Prof Mahfud ini selain daripada dikenal sebagai mantan calon wakil presiden pada perhelatan Pilpres 2024 lalu, Prof Mahfud ini kan dibilang sebagai guru besar kan. Ya. Dengan OGM, apalagi dengan keilmuan dia sebagai seorang mantan Menko Polhukam. Mantan Menko Polhukam, juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi gitu loh. Nah, artinya beliau ini punya spesifikasi dan keahlian di bidang hukum kan. Nah, ini yang kemudian kita mengharapkan gitu loh, dengan sarana YouTube ini, Prof Mahfud ini kemudian bisa beliau salurkan semua potensi beliau gitu kan, keilmuan beliau itu kepada anak bangsa gitu loh. Di dalam konteks memberikan pemahaman baik kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan hukum kita hari ini, ya kan. Artinya kan karena banyak sekali persoalan-persoalan hukum kemudian hari ini terjadi gitu di bangsa kita, ya kan. Misalnya permasalahan soal masalah korupsi 300 triliun lebih, tapi kemudian divonis menjadi 6,5. Nah, masyarakat kan bingung.
Nah, sementara di sisi lain itu misalnya ada ibu-ibu yang nyuri kayu itu yang sudah lama gitu. Itu Yang memang 5 tahun kalau 5 nggak salah, tahun ya. putusannya itu 5 tahun gitu loh. Itu kan sesuatu yang sebetulnya itu kan membuat bingung masyarakat kan. Maksudnya ini kan sama-sama kejahatan nih. Bahkan korupsi dianggap sebagai extraordinary crime kan. Kejahatan luar biasa, tapi kok bisa gitu loh. Putusannya itu, vonisnya itu ya beda 1,5 tahun saja dengan yang mencuri kayu. yang mencuri kayu. Nah, belum tentu, itu belum tentu. Bisa jadi mungkin dia menjalani masa tahanannya itu kemudian ada suaminya di sana dilawas. Apalagi ya Indonesia kan? ya. Iya, loh, kasus terjadi gitu ya. Betul. Lapas KPK itu kan terjadi kan. Ada punglinya kan. Ada. Nah, itu kan berkaitan yang dengan itu kan pegawainya sendiri tuh yang luka pungli. Iya, itu dia. Nah, 5 orang kalau jadi nggak salah. kan belum tentu, Pak. Ini kan ada 300 triliun dikorupsi gitu ya. Terus vonisnya 6,5 tahun dan kita belum tentu dia menjalaninya sampai dengan selesai, bisa saja. Apalagi habis divonis hakimnya senyum. Itu yang Itu kemudian kan trending juga tuh. seolah-olah masalah selesai, masalah beres, aman gitu. Nah, jadi memang dalam situasi dilematis dan membuat ambigu masyarakat ini kan, tentu masyarakat ini butuh pemahaman hukum yang baik, ya kan? Nah, Prof Salah Mahfud satunya yang dari Prof Mahfud. Prof Mahfud ini kemudian diharapkan untuk bisa memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa melalui kanal YouTube-nya itu. melalui kanal YouTube-nya Mahfud MD Official. Nah, itu. Jadi kita harapkan kemudian ini menjadi wadah edukasi untuk masyarakat. Jadi kita tidak hanya saja kemudian menginginkan Prof Mahfud bicaranya dalam hanya sebatas sebagai podcast biasa saja misalnya. Nah, kita harapkan kemudian ini menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Jadi pembahasannya memang misalnya ya oke, silakan tidak menjadi urusan kan, tapi maksudnya kan sekurang-kurangnya ada spesifikasi yang dimana Prof Mahfud itu bicara dalam kapasitasnya sebagai seorang guru besar hukum gitu. Ya. Dia juga merespon hal-hal yang populer. Iya, hal-hal yang populer. Sama Seperti ini respon populer, Pak. Jadi itu biar maksudnya masyarakat ini tahu dan punya pemahaman baik, oh rupanya begini gitu. Dan kita mengharapkan Pak Mahfud sama-sama gitu loh. Sama-sama hadir walaupun sebetulnya sudah di luar pemerintah gitu ya. Tapi kita mengharapkan sebagai guru besar gitu ya. Sebagai mantan seorang pejabat publik negara, Menko Polhukam. Jadi sama-sama berada pada posisi untuk sama-sama mengawal kemajuan bangsa ini ke depan, ya kan? Agar bangsa ini selalu berada pada tataran peradabannya yang bagus, adabnya gitu ya, moralnya yang baik gitu loh. Penegakan hukumnya dengan berbagai sisi. Iya, dengan kemudian selalu ikut serta secara aktif gitu ya. Para orang-orang sebagaimana kemudian Prof Mahfud ini. Jadi saya lain sisi itu, oh ini transformasi yang bagus ini gitu loh. Ya kan? Prof Mahfud ini ini transformasinya bagus sekali gitu. Nah, ini cocok ini daripada kemudian non-job dari pemerintah gitu kan. Terus duduk aja di rumah gitu ya. Waduh, nyari ini nanti diundang dalam masa-masa apa lagi. Nah, daripada nungguin masalah, nah mending hari ini sebagaimana kemudian yang dilakukan Prof Mahfud itu saya kira itu adalah terobosan yang luar biasa gitu. Bisa menjadi contoh buat yang lain. Iya, benar. Siapa tahu anak-anak di luar sana lihat, masih ada nih Prof seperti Pak Mahfud ya kan? Iya, gitu. Yang masih meluangkan waktunya untuk merespon hal-hal ya. Iya, apalagi kan peranan Pak Mahfud itu kan luar biasa dahsyat gitu. Karena memang itu Pak Mahfud ini tidak bisa diragukan keilmuannya gitu. Ya orang mantan hakim konstitusi gitu ya. Ketua hakim konstitusi gitu. Guru besar hukum gitu. Jadi memang ucapan-ucapan dia ya yang berkaitan dengan hukum itu kemudian menjadi dan memiliki satu nilai tersendiri, Pak. Coba kita lihat saja saat Pak Mahfud itu kemudian berada pada posisi Menko Polhukam. Saat itu kasus Sambo selesai itu, ya kan? Kasus Sambo. Wah, begitu kemudian Prof Mahfud bicara, itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Orang telusuri dan itu benar. Wah, ada. Begitu Prof Mahfud buka mulut, terjadi lagi betul. Oh, masih ada lagi hingga akhirnya kemudian kasusnya terbongkar gitu kan. Terbongkar secara terang. Nah, ini yang dahsyat gitu loh. Maksud saya tuh Prof Mahfud dengan kemudian kepakarannya di bidang hukum ini kemudian mesti harus mengambil bagian di dalam konteks untuk selalu mengawal bersama dengan pemerintah walaupun Prof Mahfud di luar gitu ya. Agar kemudian bangsanya selalu berada pada ya kita sebut sebagai on the track-nya gitu kan. Selalu pada
ya tujuan-tujuan besar kenegaraan kita, Ya. mencapai kesejahteraan untuk masyarakat, ekonomi yang tadinya kemudian menurun kemudian ditingkatkan gitu ya, bukan cuma PPN-nya, pajaknya ditingkatkan. Gitu maksudnya begitu. Prof Mahfud itu dibutuhkan sekali, Mas. Ya, Iya betul. Jadi suara Pak Mahfud itu kan bisa membuat balance itu kan dari pemerintah sama yang nah gitu cocok. Jadi Pak Mahfud itu bisa membangun oposisi dengan tataran keilmuannya yang kemudian membatasi, oh ini salah gitu loh, ini begini mesti begini, wah ada sesuatu coba kemudian diusulkan. Apalagi kan Pak Mahfud itu kan sebagai apa namanya yang pengawas polisi itu apa kemarin? Kompolnas kan? Iya, iya apa ya? Ya pokoknya itu kan dia sebagai yang kemarin. Nah, jadi memang artinya Pak Mahfud ini punya peranan penting juga di dalam aspek penegakan hukum gitu kan. Nah jadi saya merasa luar biasa gitu ya, dengan kemudian Pak Mahfud hadir, membuka YouTube, bikin konten. Wah saya apresiasi bagus, wah mantap, ini berarti bangsa kita ke depan ini akan selalu dikawal oleh Pak Mahfud dengan yang lainnya gitu kan. Harus ada prof-prof yang lain yang muncul. Iya gitu, apalagi ini Pak Mahfud ini kan bukan politisi, itu. Ya kan? Ini akademisi murni masalahnya beliau ini, ya kan? Nah, jadi kita betul-betul mengharapkan pikiran akademis beliau ini kemudian bisa disalurkan untuk menjadi bacaan anak bangsa. Ya. Agar sama-sama mari kita jaga bangsa ini dari berbagai macam praktik kejahatan. Korupsi tentunya pertama, ya kan? Beraspek KKN itu tidak hanya saja menjadi catatan tekstual di dalam kitab perundangan undang-undang kita gitu ya. Tetapi juga kemudian disertakan dengan by action gitu. Jadi tidak hanya saja with abu gitu, tapi juga kemudian actionnya dapat betul di dalam konteks penegakannya itu betul-betul, sehingga kemudian ya permasalahan dan kemudian masa depan bangsa ini tercerahkan dengan baik. Jadi tidak hanya saja kemudian parliamentary shop-nya dihapuskan saja, tetapi kemudian ya yang paling terpenting adalah menyangkut masalah KKN yang mesti harus dihapuskan gitu, yang dituntaskan praktek-prakteknya gitu, bukan pasal KKN-nya dihilangkan. Kalau model seperti itu orang ada pasalnya aja. Orang ada pasalnya saja merajalela, apalagi nggak ada pasalnya. Jadi begitu Mas. Respect, saya respect dengan apa namanya langkah Prof Mahfud ini dahsyat ini. Wah cocok. Harusnya orang seperti dia kan kalau nggak mau mikirin negara kan dia udah berpikir bahwa udahlah usia kayak gini saya di rumah aja sama anak cucu kan. Betul. Tapi main aja sama cucu kan. Betul kan, baik misalnya kayak mantan wakil presiden kita Pak JK gitu kan. Nah, kan main bahagia sekali katanya beliau itu kan main dengan cucu-cucunya gitu. Apa Mahfud kurang lebih kan bisa main aja sama cucu tanpa. Tapi karena kepedulian dia terhadap bangsa dan negara, dia masih itu dia tuh bangsa dan negara itu yang penting itu dia masih mengawal berbagai macam problem yang betul ada. Karena ini berkaitan dengan masa depan anak cucu juga Pak, ya kan? Iya, jadi mari sama-sama bahwa kita memberikan apresiasi sebagai anak bangsa. Kita mengharapkan selayaknya Prof Mahfud ini untuk hadir menghiasi perkembangan diskusi dan perkembangan bangsa kita ke depan. Jadi kita mengharapkan beliau ini untuk selalu menyalurkan pikiran luar biasa beliau ini gitu ya, untuk mengatasi masalah-masalah luar biasa selayaknya korupsi gitu ya, karena beliau punya kepakaran di bidang hukum. Jadi kita mengharapkan agar Prof Mahfud ini bisa memberikan edukasi baik kepada bangsa Indonesia yang masih awam menyangkut masalah hukum, agar mereka tidak punya problematika di dalam konteks melihat putusan-putusan hukum. Misalnya, loh ini kok korupsinya besar, ambil uang negara kok misal divonis 6,5 tahun, yang ini kok cuman ambil kayu gitu ya misalnya, divonisnya 5 tahun. Artinya tidak ada sesuatu yang sama di sana gitu ya. Ini permasalahan yang betul-betul membuat bingung orang gitu. Jadi kita mengharapkan selayaknya Prof Mahfud ini untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Seharusnya peranan beliau ini sangatlah kita nantikan, agar Prof Mahfud yuk gimana ini masalah ini gimana nih, coba Prof Mahfud coba tanya sana. Jadi dengan tanpa perlu harus keluar, Prof Mahfud tinggal duduk di ruang ruang sahabatnya gitu ya. Nah terus tinggal ngomong saja, lalu kemudian menjadi referensi buat dan menjadi berpengaruh gitu ya, dan orang kemudian wah mantap ini, coba cari tahu lagi gitu.
Baik Mas Ahmad, sebagaimana yang kita Kita- uraikan. uraikan. Dan sampai sini dulu, pastinya kita respect dengan transformasi Pak Mahfud ini untuk membangun YouTube gitu ya. Dari Menko Polhukam ke Ya. Capres, Betul, tapi capres karena gagal beralih ke YouTuber. YouTuber, menjadi YouTuber. Pak YouTuber. Prof. Kita Mahfud berikan MD. hormat buat beliau. Betul. Saya respect sekali, apalagi beliau ini guru besar kan. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan transformasi Prof. Mahfud ini? Yuk, come on, berikan komentar Anda di kolom komentar.